BP Jam Sostek meminta peserta untuk segera melakukan konfirmasi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor rekening melalui link khusus yang disertakan di dalam pesan tersebut. Link yang diberikan bersifat khusus atau personal yang hanya dapat diisi oleh yang bersangkutan saja, tidak bisa oleh peserta lain. Halo warga, Assalamualaikum. Sejumlah tangkapan layar yang menunjukkan SMS pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan soal bantuan subsidi upah atau BSU Rp600.000 ramai dibahas di media sosial. Berdasarkan pesan yang beredar, diberitahukan bahwa penerima SMS merupakan calon penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah. Oleh karena itu, penerima SMS diminta melakukan registrasi melalui link yang juga disertakan dalam pesan tersebut. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga desa yang baru tahu channel ini, silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Beberapa penerima notifikasi SMS pun mempertanyakan kebenaran dari pesan ini. Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Irfansyah Utobanja membenarkan terkait SMS tersebut. Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek mendeteksi adanya peserta yang tidak lagi bekerja dan telah mencairkan saldo jaminan hari tua atau JHT, sehingga tidak dilaporkan oleh pihak perusahaan dalam data nomor rekening untuk calon penerima subsidi gaji. Namun, mereka masih tercatat sebagai peserta aktif pada tanggal 30 Juni tahun 2020. Sehingga berhak untuk mendapatkan BSU sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Untuk itu, BP Jam Sostek pun berusaha untuk menghubungi para peserta tersebut secara personal agar dapat melakukan konfirmasi terkait nomor rekening dan menjadi calon penerima BSU. BP Jam Sostek meminta peserta untuk segera melakukan konfirmasi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor rekening melalui link khusus yang disertakan di dalam pesan tersebut. Link yang diberikan bersifat khusus atau personal yang hanya dapat diisi oleh yang bersangkutan saja, tidak bisa oleh peserta lain. Apabila terjadi kendala dalam pengisian data pada link khusus tersebut, peserta dapat menghubungi HRD perusahaan sebelumnya. Secara umum, untuk memastikan apakah warga merupakan penerima bantuan Rp600.000 dari Kementerian Ketenagakerjaan ini, warga dapat langsung menanyakan ke bagian HRD perusahaan atau pemberi kerja. Selain itu, warga juga dapat mengecek mandiri melalui link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian cek melalui laman tersebut apakah informasi dalam akun peserta sudah ada informasi nomor rekening. Saat ini sudah terkumpul 14,3 juta nomor rekening dari target penerima subsidi gaji sebanyak 15,7 juta. Adapun jumlah data yang telah tervalidasi saat ini mencapai 11,5 juta. Dari jumlah tersebut telah kami serahkan 2,5 juta pada hari Minggu lalu dan 3 juta kemarin, sehingga total sebanyak 5,5 juta data peserta dalam 2 tahap, kata dia. Terdapat 2 hal yang dilakukan BP Jam Sostek terhadap rekening pekerja yang tidak lolos dalam proses validasi, yakni: alternatif pertama, data nomor rekening akan dikembalikan kepada perusahaan peserta untuk konfirmasi ulang jika penyebab bukan karena ketidaksesuaian Permenaker 14 tahun 2020. Alternatif kedua, di mana penyebab valid adalah karena ketidaksesuaian kriteria sebagaimana Permenaker nomor 14 tahun 2020, maka nomor rekening otomatis tak masuk dalam daftar penerima BSU. Jumlah data rekening peserta tidak valid saat ini menurutnya mencapai 1,6 juta orang. BP Jam Sostek masih menunggu perusahaan atau pemberi kerja agar segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan.
Batas waktu telah diperpanjang hingga tanggal 15 September tahun 2020. Perlu diketahui, bantuan Rp600.000 untuk karyawan bergaji di bawah 5 juta ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak COVID-19. Adapun penerima subsidi haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. 2. Terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni tahun 2020. 4. Peserta aktif dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah 5 juta rupiah sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. 5. Memiliki rekening bank yang aktif. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.